Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad shalli ala Muhammad wa ali Muhammad warzuqna wa walidaina wa azwajana wa auladana wa dzurriyyatina min ba'dina hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dzalik wa amitna ala dzalik wahsyurna fi zumrati man ahabba Muhammada wa ala Muhammad ma'a Muhammadin wa alihi ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk hidup, kesempatan yang amat luas untuk mencari ilmu dan pengetahuan, kesempatan untuk mendiskusikan keyakinan-keyakinan kita, terutama keyakinan agama yang itu sangat penting bagi kehidupan kita setelahnya. Salawat beserta salam minallah tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang dalam waktu dekat mampu menghantarkan umatnya menuju kepada nur atau cahaya ilahi. Tidak lupa pula kepada keluarga beliau, ahlul baitnya, yang mereka merupakan safinatun najah, perahu keselamatan, yang mereka diibaratkan an-nujumu, seperti bintang gemintang, yang apabila berpegangan dengan mereka maka seseorang akan selamat, dan apabila meninggalkan mereka maka seseorang akan tenggelam dan akan tersesat. Kita telah menyelesaikan 6 video pada pembahasan sebelumnya. Lalu pada pembahasan kali ini, yaitu video yang ke-7, kita akan membahas salah satu dari materi di dalam ilmu kalam, atau salah satu dari tema yang diangkat dalam ilmu kalam, yaitu berkenaan dengan ilmu para nabi. Apa yang dimaksud ilmu para nabi? Di sini dijelaskan, ilmu para nabi adalah manusia biasa yang hidup dan berjalan di sekitar umatnya. Satu sisi kita melihat bahwasanya para nabi itu mereka adalah manusia biasa pada umumnya, yang mereka hidup dan berjalan di seputar kita, di sekitar kita. Mereka bukanlah malaikat, mereka bukanlah dari makhluk yang lain, tapi mereka satu sisi dari manusia. Akan tetapi di sisi lain mereka juga mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi, innama, dalam Al-Qur'an dikatakan bismillahirrahmanirrahim, innama ana basyarun mislukum. Sungguhnya aku itu hanyalah manusia biasa, yaitu manusia seperti kalian. Akan tetapi yuha ilayya. Akan tetapi apa? Aku diberikan wahyu. Artinya apa? Satu sisi manusia, para nabi itu satu sisi adalah manusia biasa. Dia bukan dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Mereka adalah manusia biasa, tetapi satu sisi mereka selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa wahyu. Sehingga
ilmu yang dimilikinya bersambung dengan yang gaib, dengan yang maha gaib. Artinya ilmu yang dimiliki Nabi itu bukan ilmu pada takaran manusia biasa. Karena takaran pada manusia biasa, ilmu itu didapatkan dengan belajar di madrasah-madrasah atau belajar di sekolah-sekolah atau di perkuliahan. Tetapi ilmu para nabi itu adalah ilmu yang berbeda. Artinya ilmu itu langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu yang mereka miliki bersambung dengan yang gaib, bersambung dengan alam gaib. Ini yang dimaksud ilmu para nabi. Artinya ilmu para nabi satu sisi adalah ilmu yang mereka miliki adalah ilmu sewajarnya manusia biasa, satu sisi adalah ilmu fauq, yaitu ilmu yang di atasnya manusia biasa, yaitu ilmu yang bersambung dengan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ini karena tidak ada hal yang sulit dari pemaparan ini. Kita lanjut. Nah, lalu kita akan bertanya, kalau seandainya di dalam ayat tadi dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Nabi itu sebagaimana diungkapkan, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Akan tetapi perbedaannya yuha ilayya, diwahyukan kepada aku, diberi wahyu. Artinya salah satu dari sumber ilmu Nabi itu adalah wahyu. Oleh karena itu sebelum kita membahas secara detail ilmu-ilmu para nabi, maka kita akan tampilkan sumber-sumber ilmu nabi itu secara global. Yaitu secara global ilmu secara umum, sumber-sumber ilmu anbiya itu, para nabi itu dari mana saja. Kemudian nanti kita akan detail masuk satu persatu, kita bahas sumber-sumber ilmu Nabi itu. Yang pertama, ilmu anbiya berasal dari wahyu ilahi. Yaitu sumber ilmu Nabi yang pertama adalah berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka selalu mendapatkan bimbingan dari Allah dan Allah selalu memberikan wahyu kepada mereka. Kemudian yang kedua, sumber ilmu para anbiya itu adalah hubungan ruh dan maknawiyah yang kuat dengan alam gaib. Jadi hubungan ruh para nabi dan maknawiyat mereka yang kuat dengan alam gaib itu adalah salah satu sumber keilmuan para anbiya. Yang ketiga adalah musyahadah. Musyahadah adalah penyaksian. Mereka menyaksikan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah sumber dari pengetahuan mereka. Yang keempat adalah Ruhul Qudus. Dalam berbagai ayat dikatakan wa ayyadna bi Ruhil Qudus, dan kami kuatkan dengan Ruh Kudus. Artinya apa? Ruh Kudus ini adalah salah satu yang menjadi sumber dari keilmuan para anbiya. Yang kelima adalah akal yang kuat yang berada di atas rata-rata manusia biasa. Yaitu akal para nabi itu sampai pada puncak kesempurnaan. Yaitu akal para nabi itu adalah akal yang di atas rata-rata. Artinya mereka adalah manusia-manusia yang memiliki akal yang sangat cerdas, akal yang sangat kuat, yang mana akal mereka sempurna, dan dengan kesempurnaan akal itulah salah satu yang menjadi landasan dalam mereka beramal. Yaitu salah satu keilmuan mereka berasal dari akal yang kuat. Yang keenam adalah warisan dari para nabi terus-menerus diturunkan kepada nabi setelahnya. Artinya misalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewarisi ilmu para nabi-nabi sebelumnya. Jadi para nabi satu dengan yang lainnya itu saling mewariskan. Yang diwariskan itu adalah salah satunya berupa ilmu pengetahuan. Nah, di sini bisa kita katakan
ilmu para anbiya, sumber ilmu para anbiya, sumber ilmu para nabi itu ada 6. Yang pertama, ilmu para nabi itu berasal dari wahyu ilahi. Yang kedua, sumber ilmu para nabi itu berasal dari hubungan yang kuat antara ruh dengan alam gaib, Yang ketiga, penyaksian hati atau musyahadah. Musyahadah di sini adalah penyaksian hati. Yang keempat adalah Ruhul Kudus, yaitu Allah selalu menyertakan Ruhul Kudus bersama para anbiya. Yang kelima, akal yang kuat, yang dimana akal para nabi itu adalah akal yang sempurna, yang mereka itu akal itu tidak bisa kita samakan dengan manusia-manusia biasa. Artinya akal mereka itu memiliki potensi yang sangat tinggi, dan bahkan akal mereka itu sudah sampai pada tingkat kesempurnaan. Sehingga apa? Salah satu sumber keilmuan mereka berasal dari akal yang keenam adalah warisan para nabi. Itu semisal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mewarisi dari nabi-nabi sebelumnya berupa ilmu-ilmu yang mereka tinggalkan. Kita lanjut, ini paham ya. Jadi kalau mau kita garis bawahi sumber-sumber ilmu Nabi ada 6, berasal dari wahyu, berasal dari hubungan ruh dengan alam gaib, musyahadah yang penyaksian hati, Ruhul Kudus, akal yang kuat, dan warisan dari para nabi. Itu penjabaran yang sangat mudah berkenaan dengan ilmu para nabi atau sumber ilmu para nabi. Kita lanjut. Kalau seandainya dalam kajian-kajian kita, dalam kelas-kelas kita itu ada pertanyaan, antum catat saja pertanyaan-pertanyaan itu. Nanti ketika kita pada kelas, ada kelas online, kelas langsung bukan berupa video, nanti kita akan mendiskusikan. Antum boleh bertanya tentang hal-hal yang menurut antum masih janggal atau masih kurang paham, nanti bisa ditanyakan di situ. Sekarang antum catat saja, misalnya dalam masalah ini kita tidak paham, antum catat saja di buku atau di laptop antum. Nanti ketika kita pada kelas online, nanti kita akan saling mendiskusikan. Jadi kita saling antum tanyakan di situ, nanti kita selesaikan pertanyaan-pertanyaan itu satu-satu. Kalau memang bisa kita langsung jawab, kalau tidak nanti Al-Fakir akan tunda, akan Al-Fakir carikan jawaban yang tepat. Kita lanjut pembahasannya. Lalu kita membagi ilmu para nabi itu menjadi 6 bagian itu berdasarkan apa? Adakah dalil-dalil yang menguatkan pembagian tersebut? Dalil-dalil yang menguatkan pembagian sumber ilmu para nabi itu antara lain, kita akan membawakan dalil, tetapi kita cukupkan misalnya satu pembagian itu dengan satu dalil atau 2 dalil. Misalnya, ilmu para anbiya berasal dari wahyu ilahi. Dalam Al-Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, hanya saja aku diberikan wahyu kepadaku. Artinya apa? Para nabi berdasarkan ayat ini dijelaskan bahwasanya mereka diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sumber pertama ilmu para anbiya berasal dari wahyu ilahi. Dan sampainya wahyu ilahi kepada nabi itu melalui 3 cara. Yaitu yang pertama apa? Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan sesuatu kepada nabi, itu melalui 3 cara. Yang pertama, Allah langsung berbicara kepada nabi, atau Allah langsung memberikan pemahaman itu ke hati nabi. Langsung Allah meletakkan itu di dalam hati nabi. Yang kedua, Allah mengutus para malaikatnya untuk menyampaikan kepada nabi. Misalnya Allah menyuruh malaikat Jibril
untuk datang kepada Nabi menyampaikan wahyu ini. Dan yang ketiga, melalui suara di balik hijab atau melalui sesuatu, misalnya melalui pohon, lalu pohon itu berbicara. Nah, itu adalah salah satu dari turunnya wahyu. Artinya wahyu ilahi itu turun kepada Nabi melalui tiga cara. Yang pertama, Allah berbicara langsung kepada Nabi, artinya berbicara langsung. Misalnya Allah berbicara langsung kepada Nabi itu seperti fakhlaqna laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Atau Allah mengutus para malaikatnya untuk menyampaikan kepada Nabi, menyampaikan wahyu itu. Atau yang ketiga, melalui suara di balik hijab atau di balik pohon dan lain-lain. Ini dalil yang pertama, yaitu innama ana basyarum mislukum yuha ilaihi. Kemudian yang kedua, hubungan ruh dan maknawi yang sangat kuat dengan alam gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nara Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim, yaitu ketika Allah menceritakan bagaimana prosesi Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Kami perlihatkannya, yaitu kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Artinya hubungan yang kuat dengan alam gaib itu Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim berkenaan dengan rahasia-rahasia langit dan bumi, supaya Nabi Ibrahim ini sampai pada derajat mukminin, orang-orang yang yakin. Yang ketiga adalah perjalanan dan penyaksian alam. Bagian misalnya di sini dijelaskan sebagian para nabi mendapatkan ilmu melalui perjalanan dan penyaksian ilahi. Sebagaimana hal tersebut terjadi pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Isra Mi'raj, yang telah melalui berbagai alam dan mengetahui betul keadaan setiap alam dan tempat yang dilalui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Artinya salah satu sumber dari ilmu para nabi itu Allah memperjalankan atau Allah mengisra mi'rajkan para nabinya, memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain untuk perjalanan untuk safar maknawi. Yaitu salah satunya melalui safar dan perjalanan maknawi ini mereka mendapatkan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah Ruhul Kudus. Sumber ilmu yang keempat adalah Ruhul Kudus, yang dalam berbagai ayat Al-Quran dijelaskan bahwa Ruhul Kudus selalu bersama dengan para anbiya. Artinya Ruhul Kudus dalam Al-Quran dikatakan Ruhul Kudus itu selalu bersama dengan para anbiya. Allah selalu mengiringi para nabinya dengan Ruhul Kudus. Yang kelima, akal yang sangat cerdas. Allah Subhanahu wa taala membekali para anbiya dan para wasi dengan akal yang lebih. Bahkan akal mereka telah sampai pada derajat yang sempurna, dan itu adalah salah satu sebab yang membedakan antara mereka dengan manusia biasa. Artinya yang membedakan antara mereka dengan manusia biasa adalah kekuatan akal mereka. Karena para anbiya dengan dibekali akal yang sempurna, mereka dapat mengatur kehidupan mereka. Salah satunya
hujah mereka adalah akal yang sempurna itu mereka gunakan sebagai sumber pengetahuan dan sebagai sumber di mana mereka menghukumi sesuatu. Yang keenam adalah warisan dari Nabi sebelumnya. Nah, sini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut. Misalnya Nabi Sulaiman mewarisi dari Nabi Daud. Misalnya Nabi Zakaria meminta berdoa agar kelak diberi karunia, diberikan anak yang bisa mewarisinya. Lalu seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, warisan-warisan berupa ilmu pengetahuan beliau wariskan kepada para imam-imam, kepada para wasi-wasi. Oleh karena itu, dalam riwayat dijelaskan semisal riwayat ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Artinya yang memegang warisan ilmu para nabi adalah Ali bin Abi Thalib dan para wasi-wasi setelah. Dikarenakan apa? Dikarenakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikannya kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, karena itu ini adalah yang keenam, ini adalah warisan daripada Nabi sebelumnya. Ini sangatlah ibaratnya sangat penting untuk diketahui bahwasanya salah satu sumber ilmu pengetahuan para nabi itu berasal dari warisan, yaitu warisan dari para nabi-nabi sebelumnya. Karena tanpa warisan ini akan sangat kurang. Berkat warisan inilah mereka dapat melihat masalah-masalah atau dapat memecahkan berbagai masalah dengan sangat mudah. Ini nggak ada yang sulit ya ini. Jadi sumber-sumber ilmu para nabi itu kita bawakan. Yang pertama ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Kemudian yang kedua kita bawakan. Selanjutnya misalnya hakikat atau hati yang kuat atau keterikatan yang kuat dengan alam gaib. Bagaimana Allah menceritakan hal tersebut terhadap Nabi Ibrahim. Kemudian melalui perjalanan, yaitu melalui perjalanan Allah memperjalankan hambanya itu, salah satunya perjalanan itu yang menjadi sumber pengetahuan para nabi. Yang keempat adalah Ruhul Kudus. Ruhul Kudus di sini sebenarnya ada dua makna. Ada Ruhul Kudus yang bermakna Ruhul Kudus di dalam Al-Quran semisal bermakna Jibril dan lain-lain. Tapi ada Ruhul Kudus yang dalam berbagai riwayat dijelaskan bahwasanya Ruhul Kudus itu adalah ruhnya para anbiya, yaitu yang merupakan salah satu dari sumber keilmuan. Sumber keilmuan Nabi itu apa? Salah satunya adalah Ruhul Kudus, yaitu Ruh Al-Kudus, ruh yang suci itu tadi. Jadi di sini maksudnya bukan malaikat Jibril, berbeda lagi dengan pembahasannya. Lanjut kita selanjutnya. Nah, dari pembahasan-pembahasan ini, yaitu bahwasanya kita melihat para anbiya ini memiliki tugas yang sangat berat, yaitu mereka itu memiliki tugas untuk menyampaikan dakwah. Yaitu pertama, tugas mereka adalah untuk mengambil maklumat atau pengetahuan dari Allah yang berupa wahyu, kemudian menyampaikan wahyu itu kepada manusia, kepada umatnya. Kemudian kalau mau kita lihat tugas-tugas itu, yaitu mengambil, kemudian menyampaikan dan mempraktekkan. Kemudian tugas mereka selain itu adalah sebagai
pemimpin di tengah-tengah umatnya yang harus membentuk sebuah pemerintahan Islami, kemudian harus menafsirkan ayat-ayat dan riwayat itu, serta menyingkap hal-hal yang ada di balik itu semua. Artinya tugas-tugas mereka itu sangat banyak, tugas-tugas para anbiya. Oleh karena itu pentingnya membahas ilmu para nabi, agar kita itu tidak mudah menjatuhkan vonis bahwasanya nabi itu, kita maknai nabi itu seperti kita pada umumnya, seperti manusia pada umumnya. Yaitu apa? Nabi itu juga melakukan kesalahan. Nabi itu seperti manusia biasa yang lupa, yang kadang bisa melakukan, misalnya bisa menentang hukum-hukum Tuhan dan lain-lain. Ini adalah hal-hal yang tidak sesuai. Artinya apa? Yang tidak sesuai dengan sya'n atau kedudukan para. Ketika kita memahami bahwasannya para nabi itu adalah manusia-manusia yang luar biasa, mereka adalah manusia-manusia pilihan Tuhan, manusia-manusia yang Allah memang telah memilih mereka dan membimbing mereka mulai dari kecil sampai mereka dewasa. Kita tidak mudah menjatuhkan vonis bahwasanya nabi ini melakukan kesalahan, nabi itu melakukan kesalahan. Karena kenapa? Kesalahan-kesalahan itu bisa keluar dari berbagai macam ilat atau sebab. Contohnya, kesalahan itu diakibatkan karena tidak memiliki ilmu. Sedangkan kita katakan, atau bodoh. Sedangkan kita katakan sumber-sumber dari ilmu para nabi itu sangatlah banyak. Bahkan sumber yang terpenting dari itu semua adalah wahyu kita. Di dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan dia tidak berbicara kecuali wahyu. Dan apa yang diucapkannya itu wa ma yantiqu anil hawa, dan dia tidak mengucapkan dari hawa nafsunya. Apa yang dia ucapkan in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dia ucapkan itu kecuali apa? Yang beliau ucapkan itu adalah wahyu. Artinya para nabi itu sumber ilmu yang pertama yaitu wahyu ilahi, yaitu yang merupakan sumber yang tidak akan pernah salah. Yang kedua, semisal kuatnya hubungan dengan alam gaib ini, dengan alam gaib, itu menyebabkan mereka itu bisa mendapatkan sebuah pengetahuan yang lebih daripada manusia pada umumnya. Yang ketiga, ketika sumber keilmuan itu berasal dari perjalanan ilahi, yaitu Allah memperjalankan hambanya dari satu tempat ke tempat lain dengan satu tujuan, yakni apa? Satu tujuan untuk menunjukkan tanda-tandanya. Artinya ini sebuah perjalanan yang maknawi, perjalanan yang sangat memiliki makna dan memiliki derajat yang tinggi nilainya, memiliki nilai yang tinggi. Oleh karena itu kalau kita mau tarik dari sumber-sumber ilmu para nabi ini, kita teliti dan kita amati dengan benar, maka kita tidak akan mudah menjatuhkan vonis kepada para anbiya. Kalau toh kita mendapati sebuah kesalahan dari para nabi, itu bukan karena, pertama, kesalahan itu harus kita lihat. Kesalahan itu tentu bukan berhubungan dengan agama. Bukan berhubungan dengan agama, tentunya bukan berkaitan dengan yang pertama, penyampaian wahyu. Yang kedua, yaitu mengambil wahyu dan menyampaikan wahyu serta mengamalkan. Serta itu juga tidak berhubungan dengan hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum yang di mana seperti halal, haram, mubah, makruh, dan lain-lain. Tetapi kalau kita lihat kesalahan di dalam Al-Quran itu datang dari para anbiya, bisa kita katakan kesalahan itu sifatnya tarkul aula, yaitu meninggalkan yang lebih utama. Kenapa? Karena kita lihat tadi sumber-sumber ilmu para nabi itu sangatlah banyak. Nabi itu memang dari manusia biasa. Dari manusia biasa artinya beliau bukan berasal dari jin, mereka juga bukan berasal dari malaikat,
Innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Akan tetapi satu poin yang sangat penting yaitu yuha ilayya, Nabi itu memiliki perbedaan dengan manusia biasa yang mana mereka adalah manusia yang mendapatkan wahyu, sehingga kita tidak bisa katakan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu berada pada puncak taklifi, berada pada ranah taklifi, tetapi berada pada ranah irsyadi. Irsyadi itu di mana dia tidak ada hubungannya dengan hukum-hukum yang 5, yaitu hukum-hukum taklifi. Oleh karena itu, kita bisa ambil secara garis besar, ketika kita memahami sumber-sumber ilmu para nabi, kita tidak gegabah dalam menjatuhkan vonis. Para nabi itu memiliki kedudukan yang tinggi, baik itu di tengah-tengah masyarakat maupun kedudukan itu di tengah-tengah umatnya sendiri itu. Mereka memiliki kedudukan tinggi, dan kedudukan tinggi itu sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Artinya ketika Nabi itu berbicara tentang masalah kiamat, berbicara tentang masalah alam barzah dan lain-lain, Nabi itu memiliki pengetahuan yang sempurna berkenaan dengan alam barzah, mengenai alam gaib. Ketika Nabi berbicara tentang masalah hukum-hukum di dalam Islam, tentang masalah halal dan haram, masalah makruh, masalah mubah dan lain-lain, maka di situ Nabi pun berbicara berdasarkan ilmu pengetahuan, Tentunya ilmu pengetahuan ini bersumber dari salah satu dari 6 sumber yang telah kita sebutkan tadi. Oleh karena itu, karena kedudukan Nabi itu sangat tinggi dan mereka itu mengajak manusia untuk menuju Tuhan, untuk tujuan yang tinggi pula, maka tentunya harus dibekali dengan pengetahuan yang tidak biasa-biasa saja, yaitu pengetahuan yang lebih. Dan pengetahuan yang lebih itu, kalau kita mau bedah, makanya di situ kalau kita bedah keilmuan para nabi itu bersumber dari mana saja, maka kita temukan tadi ada 6 kriteria atau ada 6 sumber yang telah disebutkan berkenaan dengan ilmu para nabi. Oleh karena itu, berdasarkan ilmu ini kita tidak lagi ragu terhadap para nabi. Mereka adalah manusia-manusia yang memiliki kredibilitas. Mereka adalah manusia-manusia yang dapat dipercaya, dan apa-apa yang mereka sampaikan berkenaan dengan kebahagiaan seseorang setelah kematian, maupun kebahagiaan di dunia ini maupun kematian, pengenalan tentang Tuhan, pengenalan tentang kitab dan lain-lain, itu tidak perlu diragukan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka adalah manusia-manusia yang ilmunya sudah sampai pada puncak kesempurnaan, sehingga dengan ilmu itu mereka bergerak, mereka mendakwakan ajaran-ajaran ilahi dengan ilmu yang dimiliki dan dari sumber-sumber yang tidak terbatas itu, mereka dapat mengajak umat ini menuju Tuhan dengan konsep-konsep yang benar. Kesimpulan dari pembahasan ini, kita tadi kan sudah kaji bahwasanya sumber keilmuan para nabi itu ada 6. Kita bahas satu-satu dalilnya sudah kita bahas, mulai dalil dari sumber ilmu para nabi itu wahyu, kemudian sumber ilmu para nabi itu adalah perjalanan rohani, misalnya keterikatan yang kuat antara ruh itu dengan alam gaib dan lain-lain. Maka kita sampai pada kesimpulan dari pembahasan kita itu apa? Kesimpulannya adalah seperti ini. Berdasarkan sumber-sumber ilmu yang telah disebutkan tadi, yaitu sumber-sumber 6 tadi yang telah kita bahas secara rinci tadi, meskipun dengan pemaparan yang ala kadarnya, artinya karena
kalau kita bahas lebih dalam itu malah akan hilang alur pembahasan kita. Tetapi paling tidak kita sudah menemukan dalam benak kita sumber-sumber ilmu para nabi itu dari 6 tempat itu tadi. Berdasarkan sumber-sumber ilmu yang telah kita sebutkan tadi, dapat ditarik kesimpulan. Jadi kita tarik kesimpulan. Apa kesimpulan dari itu semua? Bahwa para nabi tidak akan pernah melakukan kesalahan. Pertama, nabi tidak akan pernah melakukan kesalahan. Karena sumber kesalahan itu terkadang itu berasal dari kebodohan. Sedangkan nabi dengan berbagai sumber yang telah kita sebutkan tadi, nabi tidak mungkin melakukan kesalahan. Nabi tidak akan pernah melakukan kesalahan dalam berbagai tindakan karena dia tidak dipengaruhi dengan kebodohan. Serta dijauhkan dari kesalahan. Kenapa? Nah, makanya Nabi itu memiliki satu keistimewaan yaitu isma. Yaitu Nabi memiliki keistimewaan berupa kemaksuman. Dari ilmu-ilmu yang telah disebutkan tadi, kita harus katakan bahwasanya Nabi tidak pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, Nabi juga dijauhkan dari kesalahan. Artinya Nabi itu selain beliau ilmunya berasal dari sumber-sumber yang tidak terbatas, mereka juga manusia-manusia maksum. Sehingga mereka selamat dalam urusan agama, yaitu dalam urusan agama mereka selamat. Tidak ada kata salah dalam urusan agama. Apabila kita temukan berbagai riwayat yang misalnya Nabi melakukan kesalahan, para Nabi melakukan kesalahan dalam masalah ibadah, misal Nabi lupa dengan ayat Al-Quran, atau Nabi ketika beliau ingin melakukan sholat subuh, Nabi sedang bertakbir, setelah takbir Nabi ingat bahwa dirinya masih dalam kondisi junub dan belum mandi, atau dalam berbagai hal yang berkenaan dengan agama itu kita lihat bahwasanya Nabi itu melakukan kesalahan, maka dapat diambil kesimpulan riwayat-riwayat ini adalah riwayat-riwayat Israiliyat, riwayat-riwayat palsu yang coba dimasukkan oleh orang-orang yang baru masuk Islam di masa awal-awal itu untuk menghancurkan kedudukan Nabi. Menghancurkan kedudukan nabi-nabi yang sangat agung, nabi yang dikenal alam khuluqin adzim wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wahai Muhammad, engkau yang memiliki pribadi yang agung ini ingin dihancurkan dengan riwayat-riwayat ini, digambarkan bahwasanya Nabi Muhammad dan para nabi itu melakukan kesalahan. Bahkan terkadang dalam masalah yang sepele sendiri mereka masih terlihat seperti manusia pada layaknya manusia biasa. Oleh karena itu, ketika kita melihat ini semua, kita bisa simpulkan mereka selamat dalam masalah agama, yaitu masalah ibadah, masalah menghidayai, menghantarkan manusia ke alam kebahagiaan yang abadi, dan masalah akhlak mereka selamat. Artinya mereka tidak ada kesalahan sama sekali dalam masalah. Atau dalam urusan dunia. Nah, dalam urusan dunia pun mereka tidak akan melakukan kesalahan. Contohnya, kalau dalam berbagai riwayat seperti pernah Al-Fakir kutip dalam video-video sebelumnya, ada riwayat yang mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui dalam urusan dunia. Kenapa? Alasannya karena Nabi memberikan ide atau memberikan pandangan pada seseorang dalam urusan dunia, kemudian pandangan yang dikemukakan Nabi ini dijalankan oleh orang ini ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika tidak sesuai dengan kenyataan, maka orang itu datang kepada Nabi mengatakan, loh, ini pendapat yang kamu kemukakan dalam masalah ini kok tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan faktanya, bahkan malah saya rugi karena mengikuti pemikiran Anda. Baru di situ Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Nah, sehingga ingin menggambarkan bahwasanya riwayat ini ingin menggambarkan Nabi itu sebenarnya dalam urusan dunia, Nabi itu nggak paham. Nabi itu paham dalam urusan agama saja, tapi dalam urusan dunia, manusia seperti kita itu lebih mengetahui masalah-masalah kita daripada Nabi itu sendiri. Oleh karena itu,
kita harus dengan berbagai ilmu yang dimiliki Nabi, kita harus simpulkan Nabi itu satu, kemaksuman Nabi itu ditarik atau didapatkan dari ilmu-ilmu yang telah disebutkan ini. Jadi dengan berbagai sumber keilmuan ini, mereka jadi kemaksuman Nabi itu ditopang dengan ini. Artinya perjalanan untuk menuju kemaksuman itu bukan jabr, tapi ikhtiar, perjalanan, melalui perjalanan. Bukan terpaksa, tetapi dengan ikhtiarnya, dengan segala pengetahuan ini, menjadikan manusia, menjadikan Nabi itu sampai pada tingkatan tertinggi, yang dimana mereka tidak melakukan kesalahan dan juga Allah menjauhkan mereka dari kesalahan. Dalam urusan agama mereka selalu benar, mereka dalam urusan agama itu tidak pernah melakukan kesalahan, dan masalah dunia pun mereka terlepas dari kesalahan. Mungkin itu saja pembahasan dari ilmu para anbiya. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang sekiranya masih sulit untuk dipahami atau banyak hal-hal yang masih kurang, bisa nanti kita lanjut. Sekarang ditulis saja, nanti kita bisa bahas di pembahasan ketika kita online nanti. Di situ bisa ditanyakan dan kita bahas bersama, kita diskusikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.